welcome back di podcast IBM Asmi, ngobrol asik bareng Asmi, teman-teman di sini. Cek. Tanya-tanya Prodi. Ya, teman-teman di sini boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, senang sekali aku bisa nyapa teman-teman sekalian lagi yang ada di sini. Nah, kali ini ada temanya nih teman-teman. Kita akan bedah salah satu program studi yang sekarang jadi tulang punggung revolusi digital. Namun sebelum itu teman-teman, sekarang aku ada di lab multimedia, yaitu lab yang dikhususkan untuk S1 program studi sistem informasi. Nah, buat teman-teman yang masuk ASMI, yang masuk di prodi sistem informasi, teman-teman bisa menggunakan lab ini teman-teman untuk keseharian pembelajaran teman-teman. Nah, tidak lama-lama lagi ya teman-teman ya, kita akan membahas tuntas atau membedah secara tuntas salah satu program studi yang tadi aku udah bilang nih, jadi tulang punggungnya revolusi digital. Kali ini aku ngebawa tema bukan sekedar coding, gerbang karir multidimensi di industri 4.0. Nah, tidak lama-lama lagi teman-teman, karena sebenarnya aku juga pengen tahu banget nih, apa sih sistem informasi itu, kenapa sih harus milih prodi ini, dan gimana sih proses belajarnya. Sekarang udah bersama dengan aku, yaitu Bapak Andreas, Kepala Program Studi Sistem Informasi di IBM Asmi. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Sehat Pak? Sangat sehat. Oke. Baik Bapak, boleh dijelaskan secara singkat dulu nama Bapak, gelarnya apa, keseharian Bapak, lagi sibuknya apa? Baik, nama saya Andreas Rahayu Widiono, Eskom MMM.com. Dan saya memulai pendidikan itu di S1 Teknik Informatika Universitas Budi Luhur tahun 2007. Kemudian saya lanjut studi ke Magister Manajemen tahun 2009 dengan konsentrasi Sistem Informasi Manajemen. Kemudian saya lanjut lagi studi ke Magister Ilmu Komputer tahun 2017 sampai 2019 dengan konsentrasi rekayasa komputasi terapan. Dan saat ini saya diberi mandat untuk menduduki posisi Kaprodi Sistem Informasi IBM Asmi. Wah, luar biasa. Senang deh saya kenal Bapak. Nah, baik Pak, selanjutnya nih, sebelum kita ngebahas lebih jelas lagi, lebih lanjut lagi tentang sistem informasi, boleh nih Pak, Bapak jelasin secara singkat, apa sih Pak yang ingin dicapai dari prodi ini? Baik, untuk prodi sistem informasi, prodi berharap mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di BEM Asmi untuk prodi sistem informasi ini cepat mendapatkan pekerjaan, ya, cepat mendapatkan pekerjaan dengan mereka mendapatkan modal materi perkuliahan. Di sini materi perkuliahan yang diberikan itu hampir 98% itu pemrograman, langsung coding, ya. Kita membuat coding dengan tujuan supaya mahasiswa itu mempunyai modal, ya. Jadi mereka ketika di interview oleh HRD, ya, di dalam perusahaan, mereka kan ditanya pernah membuat program apa gitu. Nah, mereka bisa menjawab dengan memberikan portofolio, ya. Nah, portofolio ini yang jadi nilai plus dari perusahaan. Jadi mahasiswa IBM Asmi prodi sistem informasi ini akan muncul ke confident, ya, kepercayaan percaya dirinya jadi tinggi seperti itu. Nah, harapan dari program prodi sistem informasi seperti itu, gitu. Luar biasa ya Pak. Jadi benar-benar juga mereka tuh langsung bisa meniti karirnya juga lewat dari pembelajaran-pelajaran selama proses perkuliahan ya Pak. Betul. Wah, luar biasa sekali nih. Dan yang mungkin saya tahu sedikit sistem informasi juga itu update terus ya Pak mengenai perkembangan zaman, mengenai tentang apa yang sekarang ada di era-era sekarang ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, dengan banyaknya pilihan prodi IT nih Pak yang ada di luar sana, kenapa sih calon mahasiswa itu harus pilih sistem informasi? Apa keunikan dan keunggulan yang ada di prodi ini Pak? Oke.
Jadi prodi sistem informasi di BEM ASMI ini di prodi sistem informasi kita menawarkan memberikan konsentrasi itu yang di era digital sekarang itu bisa memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya ya, ada artificial intelligence, ada cyber security, kemudian ada komunikasi digital. Nah, kemudian ada lagi tata kelola teknologi informasi dan e-business. Nah, itu kita update terus apa sih yang dibutuhkan dari pasar. Nah, kita bisa melihat dan kita riset ke sana seperti itu. Seperti itu. Wah, berarti cukup jelas dan cukup luas juga ya Pak dari program studi yang Bapak jelaskan barusan, apalagi ada e-bisnis dan mencakup pemasaran-pemasaran yang ada di zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Wah, berarti luas banget sekarang sistem informasi ya Pak. Nah, jadi Pak, program studi ini kan pas banget nih buat mereka yang paham teknologi sekaligus mereka juga punya daya saing yang ada di dunia bisnis nih Pak. Iya. Nah, setelah kita mengetahui mereka punya daya saing, di sini kan kita juga belajar nih Pak mengenai proses coding tadi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak teknik belajar mengajar yang ada di prodi sistem informasi? Lebih banyak praktek, studi kasus atau teori mungkin? Ya, untuk metode pengajaran ini saya terapkan hampir 98% coding untuk bahasa pemrograman ya. Jadi 2%-nya ya teori yang menyertai bahasa pemrograman tersebut. Nah, kenapa saya menerapkan pure 98% itu coding? Karena ini melatih mahasiswa pertemuan itu latihan terus. Jadi supaya mereka fasih di dalam bahasa pemrograman. Tujuan akhirnya nanti adalah membuat produk atau aplikasi yang mana menjadi portofolio mereka ketika mereka sudah lulus. Ya, jadi semua bahasa program itu akan pure diberikan di setiap semester ya. Itu ada bahasa pemrograman web, kemudian ada pemrograman desktop, pemrograman mobile. Nah, itu kita berikan. Jadi apa yang kebutuhan pasar kita bisa berikan, kita ada gitu di prodi sistem informasi ini. Jelas sekali dan benar-benar ternyata wawasannya luas banget ya Pak. Saya tahu dari Bapak benar-benar terbuka gitu loh Pak. Ternyata secara sistem informasi itu belajar luas juga, nggak cuma tentang di komputer aja, bahkan sampai ke dunia-dunia pemasaran pun ya mereka juga ada di dalam situ gitu ya Pak ya. Betul. Berarti cukup dan lebih interaktif juga sama aplikatif ya Pak, karena lebih banyak praktek ya daripada dari mereka teori ya Pak ya. Jadi mereka bisa lebih mengerti lebih jelas lagi dan benar-benar langsung ada di tempat ya Pak ya untuk mereka menyelesaikan tugas-tugas itu. Wah, luar biasa nih. Lalu Pak, terkait tugas-tugas kuliah, seperti apa sih Pak gambaran umumnya? Kayak misalnya nih ada tugas kelompok, proyek dasar, atau lebih banyak individu bagi mahasiswa di sistem informasi? Jadi untuk di prodi sistem informasi semua konsentrasi ini tugas-tugasnya bahasa pemrograman coding itu sudah pasti diberikan. Nah, konsentrasi misalkan artificial intelligence, cyber security dan komunikasi digital. Ini di semester 1 sama semester 2 itu mata kuliahnya mata kuliah umum. Nah, di semester 3 dan 4 kita baru berikan materi bahasa pemrograman. Nah, di semester 5, 6 dan 7 ini baru kita berikan mata kuliah untuk konsentrasi, khusus konsentrasi mereka. Yang artificial intelligence sendiri, yang cyber security sendiri, komunikasi digital ada juga. Nah, kemudian kalau untuk yang tata kelola dan e-business itu sama. Jadi mereka tuh dapat semua dapat bahasa pemrograman. Tapi pas di semester 5
5, 6, dan 7 itu baru skupnya akan masing-masing konsentrasi. Dipecah sesuai konsentrasi ya Pak. Betul, Wah. seperti itu. Jadi ketika mereka sudah di konsentrasi, mereka fokus nih ke konsentrasinya. Tapi yang di semester 3 dan 4 itu mereka sudah dapat bekal juga materi pemrograman. Jadi semakin bagus arahnya Arahnya gitu. Ya dari prodi berharap sih mahasiswa itu akan tadi kepercayaan dirinya jadi tinggi gitu. Walaupun ya coding itu tidak semua bisa, tapi kita akan berikan dan kita latih gitu. Sampai mereka bisa, walaupun ya masih ada yang sedikit-sedikit seperti itu, tapi kita yakin bisa membekali mereka seperti itu. Seandainya mereka mengerti dulu ya Pak. Betul. Iya. Berarti keren banget nih mahasiswa ini benar-benar dilatih untuk siap terjun ke lapangan. Itu yang saya ambil dari Bapak gitu ya. Jadi mereka bisa lebih siap, lebih kompeten lagi dan lebih percaya diri lagi karena mereka udah praktek terus, udah gitu konsentrasinya juga lebih dipisah-pisah lagi sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka ya Pak. Betul ya. sekali. Luar biasa nih. Nah bicara tentang akhir masa studi nih Pak, gimana sih Pak kalau dari sistem informasi itu mengenai skripsinya mahasiswa tuh harus membuat aplikasi kah atau bisa juga dalam bentuk lain seperti apa Pak kira-kira? Oke, baik. Kalau untuk akhir studi, mereka akan hadapkan untuk magang karena akan membuat sembro ya, seminar proposal. Nah, di seminar proposal itu mahasiswa itu akan diarahkan ke tempat magang. Nah, harapan dari prodi, mahasiswa itu akan dapat tempat magang dan ditempatkan sesuai dengan konsentrasinya masing-masing ya walaupun ada beberapa yang beda ya itu. Nah tapi ketika mereka dapat sesuai konsentrasi, mereka akan diarahkan untuk bertanya kepada user di sana karena user di sana yang lebih paham gitu. Ada masalah apa sih di sana gitu, masalah yang kita cari gitu, karena masalah berarti informasi ya Pak. Kita akan mencari masalah yang ada di sana, kemudian ketika masalah itu sudah masalah atau kendala ya yang terdapat di tempat magang, mereka akan bisa membuat seminar proposalnya, terutama itu nanti di bab 1 gitu, di latar belakang mereka akan dengan lancar ya, misalkan masalah itu ditemukan. Nah, ya masalahnya kalau misalkan masalahnya belum ditemukan, akan dicari ke unit yang lain. Itu. Jadi kita usahakan mahasiswa tuh dapat masalahnya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk membantu user di sana supaya bisa istilahnya ya mereka bisa dibantu membuat aplikasi. Nah, tujuannya ke sana. Kalau mereka membuat aplikasi itu juga hasil karya mereka, produk mereka, dan mereka bisa oh ini loh hasil karya saya, portofolio. Nah kalau mereka sudah lancar, mereka bisa jalan sendiri, bereksplorasi dan mengembangkan aplikasi yang mereka inginkan. Betul. Seperti itu. Jadi untuk akhir studi mereka harus membuat suatu produk gitu, harapannya seperti itu ya. Apabila misalkan tidak membuat suatu produk atau aplikasi, ya mungkin nanti dibantu dari transkrip yang ada di transkrip perkuliahan. Jadi di situ ada pemrograman web nih, ada pemrograman desktop, pemrograman mobile. Nah, jadi perusahaan itu bisa melihat, oh pernah belajar nih, gitu, pernah diajarkan. Jadi bisa melihat plusnya juga, nilai tambah buat si mahasiswa. Seperti itu. Jadi prodi sistem informasi itu akan membantu mahasiswa ke arah situ. Jadi harapannya bisa dapat kerja gitu. Betul. Nah kalau yang saya tangkap nih Pak, berarti dari sistem informasi itu mencari masalah, memperbaiki, terus menyelesaikan masalah juga ya Pak. Betul. Ya. Keren banget. Nah teman-teman bisa nih jadi tagline juga di sistem informasi itu, kalian harus cari masalah, terus memperbaiki masalah,
habis itu menyelesaikan masalah, dan itu jadi salah satu portofolionya juga ya Pak, dan itu bagus banget untuk jenjang karir dari sistem informasi sendiri ya Pak ya. Betul, kita jadi memberikan solusi buat orang lain. Iya, wah luar biasa. Dan berarti fleksibel juga ya Pak, tergantung dari kita fokusnya kemana, dan itu bisa jadi pokoknya jenjang karir mereka tuh lebih luas lagi setelah bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dan bisa memperbaiki ya Pak. Betul ya. sekali. Wah luar biasa nih. Oke, karena kan kita udah ngebahas juga nih Pak tentang gimana skripsinya, terus gimana arah mereka nanti bekerja. Sekarang kita balik ke prospek karirnya nih Pak dari sistem informasi. Setelah lulus, prospek karirnya itu seperti apa Pak? Apakah lapangannya benar-benar luas dari yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan kah dari sistem informasi? Oke, untuk karir lulusan sistem informasi itu yang pertama ini banyak dibutuhkan di dunia industri, karir seorang programmer. Programmer itu banyak sekali dibutuhkan ya. Mana perusahaan tuh butuh programmer untuk membuat sistem dimanapun ya. Selain programmer mungkin bisa ke sistem administrator, bisa juga belajar server di infrastruktur, kemudian jadi misalkan ke content creator ya. Content creator ini membuat konten itu, kemudian desainer ya, desainer grafis, nah itu bisa juga ya. Kemudian analis ya, sistem analis juga bisa. Nah itu arahnya luas ya. Jadi potensinya akan semakin lebar ya, semakin banyak yang akan dibutuhkan seperti itu. Wah, benar-benar luas banget ya Pak, dan menunjukkan banget betapa relevannya sistem informasi ini ada di masa depan dan di perusahaan-perusahaan dan sangat dibutuhkan ya Pak. Nah, dari Pak Andreas sendiri nih, ada nggak sih Pak tips buat calon mahasiswa yang mungkin tertarik dengan sistem informasi, dan skill atau minat apa yang sebaiknya mereka punya nih Pak kalau mereka mau masuk di sistem informasi? Baik, buat adik-adik lulusan SMA, SMK dan yang sudah lulus tapi bingung mencari kampus untuk kuliah yang bernuansa digital dan programming. Nah, di BEM ASMI itu akan diberikan materi-materi lengkap ya, yang tadi saya katakan. Ada pemrograman web, ada pemrograman desktop, ada pemrograman mobile, kemudian ada cyber security ya. Itu cyber security itu kita belajar semua keamanan komputer, jaringan itu dipelajari gitu. Kemudian kalau untuk komunikasi digital, mulai dari desain ya, desain grafis, kemudian di multimedianya juga materinya banyak ya, bisa kita berikan. Jadi di BEM ASMI ini materi kuliahnya lengkap ya. Kita akan tunggu adik-adik kita buat daftar di BEM ASMI. Silakan. Nah, itu teman-teman dari Pak Andreas tips and triknya juga nih biar teman-teman bisa masuk sini tuh udah menguasai juga ya Pak, sebagian kecil tuh bahkan sebagian besar, jadi tinggal melanjutkan saja. Wah luar biasa, mantap banget nih Pak tipsnya. Jadi buat teman-teman juga yang punya minat di teknologi tapi juga suka berpikir strategis, analytics, dan buat aplikasi-aplikasi untuk bisnis, sistem informasi BEM ASMI juga pilihan yang tepat banget nih buat teman-teman. Bisa explore, bisa belajar, bisa juga mendapatkan hal-hal yang baru di sistem informasi. Baik Pak Andreas, terima kasih banyak ya Pak buat waktunya, buat insight yang luar biasa. Saya pribadi juga, ternyata nambah wawasan juga buat saya nih Pak. Mencerahkan banget nih dari detail-detail dari Bapak juga. Semoga Bapak sehat-sehat terus, semangat terus, sukses terus Pak. Oke teman-teman, nah dari obrolan kita sangat informatif dan detail ini tentang program studi sistem informasi di BEM ASMI, semoga teman-teman juga bisa mendapatkan hal yang sama kayak aku, bisa dapat pemahaman dan termotivasi untuk memilih jurusan ini. Nah, ingat ya teman-teman, di BEM ASMI itu kami siap membekali teman-teman atau kalian dengan ilmu, dengan skill yang relevan untuk menghadapi tantangan bisnis dan teknologi di era sekarang maupun di era masa depan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like,
share, komen video ini ke teman-teman biar makin banyak teman-teman yang merasakan juga ini loh enak kuliah di IBM ASMI, apalagi tentang sistem informasi yang nanti bakal bertemu langsung juga dengan Pak Andreas ya Pak ya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Andreas sekali lagi. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman.